warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari 10 akuntansi 1 bernama Dini Febriani. Baiklah, kali ini saya akan membuat video materi tentang mata pelajaran Ecobase tentang sistem upah di Indonesia. Upah harus seimbang. Mereka yang menduduki jabatan dan beban tanggung jawab yang sama harus menerima upah yang kira-kira besarnya sama. Upah harus memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya serta secara wajar. Sistem merupakan harus membuat sistem agar mampu menarik tenaga kerja berkualitas, mendorong penguatan dalam aktivitas pekerja serta menumbuhkan kualitas dan inovasi para pekerja. Sistem mengupah mampu menjamin penguasa perusahaan. Perlu dijaga keseimbangan antara gaji pokok, tanggungan, dan jaminan sosial lainnya. 1. Jenis-jenis upah. A. Upah menurut satuan waktu ataupun time rates. Ditentukan dalam bentuk per jam, per hari, per minggu, dan per bulan. B. Upah menurut satuan pokok. Upah yang diberikan kepada pekerja berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan. C. Upah menurut sistem bonus tambahan upah di luar gaji pokok. D. Upah menurut sistem komisi. Pembayaran upah berdasarkan hasil penjualan. E. Upah menurut sistem borongan. Upah diberikan kepada bersama antara pembeli dan perkawinan pekerjaan. Contohnya membangun rumah. F. Upah menurut sistem mitra usaha, contohnya pembagian saham pada sebuah perusahaan. 2. Penyusunan skala upah. Dalam pemberitaan upah pada suatu peristiwa berdasarkan jenjang jabatan. Prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun struktur dan skala upah sebagai berikut. A. Upah sebagai imbalan atas jasa kerja harus memberikan keadilan. B. Upah harus seimbang. Mereka yang menduduki jabatan dan tanggung jawab yang sama harus menerima upah yang kira-kira besarnya sama. Upah harus memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarga secara wajar. 3. Gaji pokok dan tunjangan. Gaji pokok adalah gaji dasar ditetapkan untuk melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan, pangkat, dan waktu tertentu. Upah bukannya saja mempunyai fungsi ekonomis yaitu sebagai imbalan atau jasa yang diberikan, melainkan juga mempunyai fungsi sosial dan fungsi insentif atau pendorong bagi pekerja untuk bekerja lebih produktif. 4. Upah minimum provisi atau UMP adalah salah satu bentuk kebutuhan pemerintah dalam menentukan upah minimum di suatu provinsi. Acuan dalam menentukan besarnya upah minimum menentukan beratnya kepada kebutuhan hidup minimum KHM yang dihitung dari kebutuhan fisik minimum makan, minum, pakaian, sabun mandi, pasta gigi, dan lain-lain. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.